Jadi konsepnya gini Mas, PAN itu mengusung bupati yang kita yakini akan menang. Kedua, PAN juga mengusung kadernya, entah itu di R1 maupun R2 yang kita yakini bahwa itu akan menang. Prinsipnya itu dulu. Terus dulu kita sudah berproses sampai dapat empat teman lah. Gerindra, terus Nasdem, kemudian P3 dan PAN. Itu masih Mas. Itu pondasi kita. Sehingga sampai sudah keluar dari PAN rekom untuk Awaludin. Sampai sekarang rekomnya masih, dan itu rekom pertama dari partai untuk Pak Awaludin. Sampai sekarang belum dicabut. Tapi itu baru rekom. Dalam rekom itu ditugaskan untuk berkoalisi dengan partai-partai lain dan juga berkomunikasi dengan calon wakil yang ada. Nah, mestinya ini sudah hampir kita laporkan masalah itu, bagaimana hasil koalisi kita dan hasil konsultasi dengan para wakil, calon-calon wakil. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita tindakan. Dan sampai sekarang kami berkeyakinan, kalau ditambah dengan partai PDI, maka peluang menang akan lebih besar. Dan itu sesuai dengan konsep kita. Artinya bahwa dengan masuknya PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi PAN, Gerindra dan lain sebagainya, ini menambah ambisi yang lebih yakin ya Pak? Ya, lebih meyakinkan untuk menang. Jadi kalau kita bicara kader kita gimana, sing penting menang di sit Pak. Mau kader atau kok pikir carry, sing penting hitungannya menang di sit. Terima kasih rekan-rekan pers. Ini saya ingin sampaikan ini supaya nanti jelas terang benderang. Ini kita koalisi yang sudah ada ini antara Gerindra, PAN, kemudian Nasdem juga. Ini yang saya salut ini. Yang pertama punya komitmen nyalonaken di sit bupati ini besapa. Clear, sudah. Nah, kemudian sekarang ini tentang wakil rekan-rekan ini yang saya suka nih dengan teman-teman saya ini. Jadi tidak menutup diri, tidak ego. Berprinsip begini teman-teman ini, bahwa seorang pemimpin yang baik itu tentunya tidak akan mengorbankan rekan-rekan yang di bawahnya atau yang dipimpinnya, dan mesti punya cita-cita sama, ingin mensejahterakan rekan-rekan kita. Nah, kita partai sama tujuannya ingin mensejahterakan, sehingga kalau saya kemudian P3 mengusulkan dan memaksa kadernya masuk sebagai wakil, berarti ego. Enggak, ego saya berarti ini nanti malah dipertanyakan. Orang rumangsani apa? Bang P3, P3 telu masih deh begitu loh teman-teman ini ya. Jadi saya menyadari loh, ini Nasdem saja tadi welcome. Ini dari PAN juga teman saya welcome. Maka tidak ada kata lain supaya bagaimana ini Awaludin Muri harus menang. Maka kami punya pikiran sama. Angger ini dimasuki oleh PDIP selain parlemen, maka insya Allah ya nggak dihitung kalau tasbih ya si Ciloro telu papat di mana bedikir menangnya ya mesti Awaludin. Jadi saya kok nggak usah berpikir anak hadiah nala lah. Kalau itu memang ada minat ya silakan tempuh jalur yang mestinya harus dia inginkan. Ngumpul, kalau partai ngumpul dengan saya nggak pernah kok, maka terus saya harus diberi tanggung jawab lah. Nah, maka saya kok berpikiran kianger karo Mahdiana ini luar biasa. Ini cerita politik loh. Saya cerita bagaimana ngedepankan Cilacap maju, pembangunan dari Pak Awaludin kan sudah sampaikan PBB gratis. Anggaran dulu takon dia melihat DPR tapi nanti harus berjuang. Ya, jadi lah cerita Lombok. Kemudian yang lain
Madiana, Cita Madiana Cita Taufik Nur Hidayat, kan begitu. Nah, dia punya program bagaimana ini infrastruktur jalan yang harus selesai, tidak boleh setengah-setengah. Nah kan terus harus bagaimana? Nah, anggar kita eksekutif ini, ekonomi ini sudah menjadi persyaratan. Jadi ekonomi, infrastruktur, terus kemudian PBB gratis, ini kan yang diharapkan. Loh, kalau saya bukan anggota DPR, saya tidak setuju. Saya anggota DPR ya harus setuju. Tanggal 13 saya dilantik lagi loh. Maka besok saya akan ngamanahkan Awaludin. Ini saya tidak bilang kalah menang, tadi sampaikan harus menang, maka besok harus saya kawal. Begitu Mas. Jadi saya tidak ego, harus Bunala, enggak lah. Bunala biarkan berjalan, silakan. Gitu, karena sama-sama rekom. Tapi teman-teman sudah luar biasa. Ya, gitu. Pak, tadi di dalam ada agenda Pak, dengan Pak Kran, Pak. Sebetulnya agendanya ya kan sudah saya dijawab kemarin sama Pak Sani dengan saya, bahwa itu rutinitas itu harus nyambung terus. Jadi kalau ada umpamanya sedikit permasalahan keprimen ya, nyatanya semuanya dingin. Alhamdulillah tidak ada. Di kelompok kita ini semuanya adem, ya, alias aman. Aman 2024 2029. Ya. Insya Allah aman. Tadi di dalam deal nggak Pak, aman ini Pak? Tadi ada Nasdem juga Pak. Luar biasa nih begawan kita ini, Pak Jipran, welcome. Makanya saya bangga sekali nih kalau nanti PDIP bergabung, ini luar biasa prestasi. Long Edi begini Pak, gimana? saya potong. Itu setelah P3 berhasil mengawal Pak Awaludin. Iya, siap. Oh, berarti ini P3 bagaimana memainkan peran agar sepasang ini lebih kuat lagi dalam pilkada yang lebih aman gitu. Ya, itu tugas kita masing-masing ini, sosialisasikan ke bawah. Ini loh programnya, ini loh. Terus ini loh sosok saya eksekutif gabungakan dengan legislatif nantinya. Luar biasa. Berarti sejalan ya dengan kawan lama yang merah ya. Wah, ya kita kan tidak ada lawan, tidak ada. Di sini adanya kepentingan politik, pasti akan semuanya ke sana. Oh gitu. Iya, lah kepentingan politik ini itu yang menciptakan produk hukum. Iya, maka kalau ada orang yang PBB bilang nggak bisa gratis, tanya Edi, ya nggak? Ya. Gitu. Pak, kemarin merapat ke Pak Ketua Pak, Pak Taufik Pak. Ya. Sore kemarin Pak. Ya. Agendanya apa Pak kemarin Pak? Welcome, makanya harus kita welcome. Pegawainya welcome, ketemu, ya alhamdulillah mesti rangkulan selesai. Tujuannya adalah mengusung bupati dan wakil bupati Cilacap untuk menjadi pemenang, tidak menjadi kontestasi ya, artinya tidak hanya ikut kontestasi, tetapi tujuannya adalah setelah menjadi calon bupati dan wakil bupati harus menang. Nah, menang ini ada beberapa kriteria, jadi kami berharap tetap sabar menunggu nanti hasil daripada komunikasi politik dan kita munculkan pasangan yang pastinya berpotensi menang dan menunggu rekomendasi dari itu. Artinya welcome dengan PD yang masuk ya. Nyanyi Eko Cilacap News memberitakan.